Oke, ya, selamat siang teman-teman. Siang. Konnichiwa. Konnichiwa. Oke, jadi sebelum kita mulai podcast hari ini, gimana kalau kita kenalan dulu? Oke. Oke, dari aku dulu ya. Boleh. Oke, kenalin, nama aku Maulida. Aku dari Prodi Bahasa Asing Terapan, Universitas Diponegoro. Asalku dari Sukoharjo. Lanjut? Oke. Kenalin, nama aku Haikal. Aku dari prodi yang sama kayak Maulida, Bahasa Asing Terapan, Universitas Diponegoro. Untuk asal aku dari Temanggung. Silakan. Halo, kenalin, aku Ika. Aku dari Prodi Bahasa Asing Terapan, asal Semarang. Oke, Semarang, Temanggung, Semarang. Sukoharjo. Harus. Oke, jadi sebelum kita masuk topik kali ini ya, aku kepo sih kalau dari kalian. Kan kita ini kan prodi bahasa asing terapan ada 2 konsentrasi nih. Konsentrasi Inggris sama konsentrasi Jepang. Nah, kenapa sih kok kalian milih konsentrasi Jepang daripada Inggris? Mungkin dari Mbak Ika dulu. Dari aku kenapa milih konsentrasi Jepang karena pas SMA aku tuh udah dapat mata pelajaran Jepang. Terus setiap tes atau tugas nilaiku kok api. Bagus. Api ano ya. Terus pas nyari-nyari kuliah Undip ada prodi baru, jurusan baru itu bahasa asing terapan. Mikirku kan, oke, bahasa asing pasti Inggris, Jepang, sama Banyak. gitu kan. Korea apa? Korea, Arab. Biasa aku daftar ngono. Keterima. Alhamdulillah. Dan ketemu sama kita Iya, gitu. ketemu. Berarti dari SMA ke kuliah ini berarti kowe tinggal nerus ketok ya? Iya bener. Iya. Udah dapat dasar-dasarnya ya. Ya makanya aku seneng. Tapi kok akhir-akhir ini angel. Ya biasa kuliah. Terus? Lanjut. Mungkin kalau dari aku, kenapa aku dulu milih prodi bahasa asing terapan, terutama konsentrasi Jepang, itu aku dulu ya mungkin sedikit wibu. Wibu masalah. Iya, Otaku. nggak terlalu. Malahan sekarang malah udah lupa itu semua itu apa gitu. Tapi tambah nemen. Enggak, waduh jangan. Film anime Iya, yang dulu paling disukai dulu ini sih, kalau kalian tahu itu apa, Bakuman itu juga Oh, Bakuman. suka. Iya. Aku aktif Bakuman. Iya tahu. hati. Terus suka baca komiknya juga waktu itu. Komik apa? Ya sama Bakuman Bakuman. juga. Iya. Iya. Terus apalagi ya? Mungkin kasusnya hampir sama ya, sama kayak Ika dulu milih daftar di bahasa asing terapan itu ya, dulu ini kan prodi baru juga toh. Terus aku searching gitu, ini prodi bahasa asing terapan itu apa, itu belajar bahasa apa aja gitu kan. Dulu mikirnya juga Mikir sama apa? kayak Ika, banyak gitu. Jepang, Korea, Arab gitu juga gitu. Bahasa Thailand juga ada kayaknya. Terus terus habis itu karena berpikir juga wah kayak peluangnya besar ya masuk daftar di jurusan ini. Terus akhirnya daftar, terus alhamdulillah keterima gitu. Alhamdulillah. Yeay. Jadi setelah tahu di basing cuma 2 bahasa ya? Waktu tahu kalau di basing cuma 2 bahasa ya karena Nerima ya? ya karena nggak ada pilihan lain ya nerima gitu kan. Waktu itu juga dibagi, aku bagi konsentrasinya, aku juga udah lihat kok di konsen Inggris kok udah banyak juga ya penduduknya gitu. Terus ya udah aku pilih konsentrasi Jepang, dan kebetulan dulu aku di kelas B juga banyak teman-temanku yang pada milihnya ke jurusan Jepang gitu. Nah, kalau dari Maul sendiri nih, kenapa kok milih konsentrasi Jepang? Aku ya sama sih, suka
yang bau-bau Jepang. Suka nonton anime, nonton drama, terus lagu-lagu J-pop. Terus pernah sih kayak SMA tuh ada ekskul Jepang kan. Terus aku menyesal nggak ikut ekskul Jepang. Terus ya udah, aku kuliah antara Inggris sama Jepang, ikut aja Jepang. Ya gitulah. Sampai sekarang ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi kalian selama ini mungkin dari yang backgroundnya SMA-nya ada bahasa Jepang, mungkin ada yang baru juga kayak aku sama Maul gitu. Kalau kalian yang dirasain selama kuliah sampai sekarang tuh menurut kalian bahasa Jepangnya itu meningkat apa bagaimana yang dirasain? Aku kan alhamdulillah udah lulus N4. Congrats. Aduh. Jadi ya pasti meningkat. Meningkat, tapi ya tambah susah. Kalau dari Maul sendiri gimana? Aku mesti meningkat lah ya. Wes. Kalau SMA kan aku belajar cuma dari ya anime itu kan, kayak percakapan-percakapan kayuannya doang kan. Terus tahu pas di kuliah ya, tahu kanji, tahu dan lain sebagainya. Dan ya alhamdulillah dapat inilah JITES level D. Lumayan lah ya. Lumayan. Aku lumayan. Meskipun saya belum bisa menyusul kalian semua. Besok Ya. menyusul. Ya, Allah. amin. Amin. Oke. Oke, mungkin kita udah perkenalan nih. Langsung kita kan kemarin ya, kita kan baru aja selesai pulang KKN KKN. selama 45 hari nih. Satu setengah bulan. Iya, setengah bulan. liburan semester kita kepake buat itu gitu. Iya. Positif sih. Positif sekali. Gimana? Kita nggak Kalian di pulang. mana sih KKN-nya? Oke, aku dulu di Klaten, terus kecamatannya Karangdowo, desanya yaitu Karangbungu. Karangbungu. Kalau Dari Mak Olga. kalau mau Aku dari Desa Karangjati. Terus aku dari Desa Karangjati ke Kecamatan Wonosegoro, Kabupaten Boyolali. kalau dari Ika, Kalau aku lokasi KKN di Kabupaten Batang, Desa Madugorjati. Nah, desanya itu dekat sama Alas Roban. Wah, seru banget. Alas Tapi Roban. tidak apa-apa. Apa? Aman. Aman. itu daerah Pantura ya? Benar. Dia dekat Pantura sama dekat Woleri. Oh, Jadi nek meh main, yo ke Di situ. Woleri. Deket pantai nggak sih? dekat pantai gak sih? Pantai juga deket. Mm-mm. Mesti main terus. Yo. Kuliah, Panas gak sih? kerja. Pusing-pusing. Rocker itu. Tak healing. Iya. Ya, Asli. Mm. Kalau di KKN kan ini ya disibukkan oleh proker. Iya. Kalian prokernya apa? Mungkin dari mononya dulu kali ya. Ya boleh mono. Mono kan juga banyak ceritanya dan banyak persiapan yang kita lakukan ya mungkin ya. Ya. Kalau dari aku itu proker monoku itu ada dua. Yang pertama itu latihan sodo bareng anak-anak MI kelas 5 ya. Jadi kita di sana waktu itu kita gambar bareng sodo. Shodo kaligrafi ya? Sodo, iya. Kaligrafi Jepang. Kaligrafi Jepang. Itu aku kasih kaligrafinya yang mungkin gampang lah buat mereka kayak kanji angka 1 sampai 10 gitu. Oh, kanji N5. Iya. Matahari. Angka. Mizu. Iya, kalau kanji alam-alam gitu sebagian aku kasih gitu. Heeh. Mereka juga antusias juga sama materi sodo yang aku kasih gitu. Bahkan untuk luarannya aja aku bukuin gitu karya mereka gitu. Oh kan mereka bukuin. Iya. Terus dikasih lagi. Aku kasihin ke kepala sekolahnya gitu. Nah, terus buat yang kedua itu sebenarnya yang kedua ini aku udah pusing kan mikir mono yang mau kedua proker apa gitu. gitu. Waduh, bingung ya. Aslinya mau kayak Kamishiba gitu kan. Komisi by. Tapi pakai kardus gitu Komisi kan. by storytelling. Ala Storytelling. Jepang. Tapi kok
bikinnya agak ribet ya gitu. Nah kan beli bisa. Waduh, Ya ini ya susah juga. susah juga. Bisa. Terus juga gambar juga nggak pinter-pinter banget itu kan. Terus akhirnya apa? Terus akhirnya ya itu aku buka Google itu boneka unik Jepang gitu. Ya, Penangkal hujan. Iya, penangkal hujan. Terus bozu. Terus bazu. Terus Pocong. Iya. Aku juga sering digituin. Aku juga sering digituin tuh waktu awak ngajari mereka di kelas pocong. gitu kayak kok lucu mas, iki pocong apa boneka gitu kan, medeni itu. Nah inspirasi itu juga aku inget tuh sebelum berangkat aku juga lihat film ini tuh Tenkinoko itu. Oh, Nah, Tenkinoko. iya, nah mungkin aku terinspirasi dari itu terus terus coba aku buat sendiri kan kok ternyata gampang gitu. Wah tisu sama Pingpong. karet udah Oh, itu nggak pakai pingpong? Lah itu kepalanya pakai apa? kepalanya tisu lagi double Tisu. dua terus aku rangkepin Alah. lagi buat Bulan-bulan kulitnya tisu. iya terus habis itu terus mukanya cuman digambar pakai spidol tuh. Udah terus mudah itu ya mereka aku ngajarnya itu beda itu di kelas 4 juga terus habis buat bareng sama mereka aku terus masang bareng-bareng sama mereka itu di jendela gitu. Jadi kayak hiasan gitu. Di kemarau terus mah. Iya di Klaten makanya panas terus iya. Kekehan teru-teru. Iya. Terus ya itu sama teman-teman bosku kadang juga bilang wah kok boneka teru-teru bosumu itu apa ngaruh gitu. Makanya kok nggak hujan-hujan gitu. Ya terus buat outputnya itu ya boneka itu keuntungannya jadi ya aku nggak kayak bikin produk lagi selain boneka itu. Nah kalau Ika apa mononya mungkin lebih baik mungkin. Kalau aku mono yang pertama itu mengajar basic English ke Basic English. anak SD kelas 5 sama 6. Jadi aku ngeprint kayak kuis, Materinya. materi, ada kuis, terus game, lagu. Gamenya apa tuh? Gamenya Game itu ya kan ada lagu tau. Lagu lagunya. kepala, pundak, lutut, kaki. Bahasa Tapi dari Inggris. bahasa Inggris. Heeh. Bahasa Inggris terus tak suruh ada sing maju, mau nggak? Gimana itu? gimana Lagunya? tuh? Lagunya kayak gimana tuh? Ya kepala pundak dalam bahasa Inggris. Bi iku. Lupa. Mungkin bisa Wis lupa. Terus kan maju. Berani. Tak ajari, dia praktek, selesai, tak kasih hadiah. Hadiahnya apa? Yo ada lah. Itu rahasia negara. Terus sing proker mono kedua aku buat bento. Pas proker kedua ini tuh kan aku collab sama temenku sing dari perikanan. Jadi bentone itu berbahan dasar ikan. Terus aku buat sushi, onigiri, rice ball. Wes komplit. Itu semua ada kandungan ikannya. Biar anak-anak di SD situ tuh kayak doyan gemar makan ikan. Gemar ikan. Ya wes pas pas tak bagi kelompok buat itu satu-satu tau per kelompoknya buat bento. Nggak sabar mau maem. Tunggu dulu. Foto dulu. Foto dulu habis itu kan wes bar tak kon maem. Loh, Mbak Ika kok enak. Lagi dong. Mbak Ika ada lagi enggak? Loh, lah wes habis dong. Kan wes tak bagi ning kalian. Alah, enak loh. Bikin sendiri di rumah. Perasaanku sangat seneng. Oh, mesti Ternyata kata. masakanku enak. Biasanya ning posku rak tau masak. Ternyata berhasil. Oh, bariku ning posko di kayak bento terus. Oh tidak. Budgetnya sor-soran. Nggak kuat, tak terus-terusan. Nggak mau lah. Aku sih monoku tuh yang pertama ngajar
ngajar bahasa Inggris sama anak-anak SD kelas 5 sih, karena aku Kelas 5. nggak mau mikir pusing. Kalau Satu ngajar bocil kan kelas tok? biasanya satu kelas tok. Itu 2 kali pertemuan. Di sana tuh kayak aku bikin apa ya, poster buat media belajarnya, poster tentang bahasa Inggris. Nah terus yang kedua itu aku ini bikin onigiri. Oh, tahu, mirip. Oh iya, bento onigiri. Iya, bento mirip lah. onigiri. Onigiri itu aku juga collab sama ini perikanan. Nah, iki. Karena di Karangjati itu tuh yang terkenal tuh ada ini loh, apa? Tambak lele. Jadi mereka tuh banyak banget yang penjual lele, budidaya lele. Nah, terus karena punya apa ya, kekayaan tersebut, itu aku inisiatif gimana kalau ada onigiri lele gitu. Mantep, Kan biasanya kan inovasi baru. onigiri itu kan Inovasi kalau nggak baru. tuna Inovasi baru. ya ayam. Kalau nggak ya apa ya, umeboshi yang ya khas Jepang gitulah. Nah kan yang lele kan belum ada. Terus Belum dijual. lele itu kan terjangkau kan, murah. Terus kalau mau beli di pasar juga gampang. gitu ya. Terus ya itu aku bikin onigiri lele mayo. Wih. Doyan. Doyan. Iya sih. Itu kan apa ya? Pas itu proker itu apa partisipasinya kan ibu-ibu senam gitu. Kan tiap minggu kan ada senam. Terus habis senam aku proker sama temenku. Bikin onigiri. Nah, terus kan itu apa tuh Mbak, onigiri itu apa tuh? Onigiri itu kayak nasi kepel, kayak arem-arem gitu lah, Nasi Bu. kepal Jepang. Arem-arem Jepang. Terus oh alah gitu toh. Cara bikinnya gimana? Itu dipraktekin cara bikin onigiri. Dikepal-kepal. Terus aku kayak praktek kayak apa ya? Chef Wes. kayak kelas memasak gitu lah. Demo masak. Demo Demo masak masak. kecil-kecilan gitu. Bawa apa namanya? Baskop. Kompor kecil segala itu. Terus bawa wajan, terus masak di situ, bikin onigiri bareng. Terus awalnya kan ini pakai tangan. Dikepel gitu kan. Nah, terus kan pada mau nyoba gitu kan. Terus Ben "Ah, cepet." yaudah, ben cepet. Ini untungnya aku beli cetakan Cetakan. onigiri. Praktis. Jadi Praktis. habis itu pakai cetakan terus bagiin ke ibu-ibu, sama ada anak-anak yang ikut. Terus ya udah, kok enak ya. Terus ada salah satu ibu kan nyobain itu. Aku ini toh Mbak nyobain buatnya. Terus ya udah tak ajarin toh. Terus habis itu dia bilang, "Oh, ini buat apa jualan bisa ini." Bisa. Alhamdulillah. Jual-jual Prokerku ada SD. apa untungnya Manfaatnya. juga, ada Manfaatnya. manfaatnya juga. Langsung berkelanjutan. Langsung berkelanjutan. Mungkin habis itu ibunya ini jualan onigiri itu. Besok kunjungan ke sana, Bu, jadi Mana? jual. Udah bisa. Terus nih kan kita kan ngelakuin proker mono kan butuh budget juga. Nah, kira-kira dari proker kalian masing-masing mono kalian tuh banyak nggak sih yang kalian keluarkan gitu buat Silahkan proker itu? Haikal. Oke. Spill duluan. Aduh. Murah sih, tisu kan. Spidol. Iya sih. Beda. Oke, kalau dari aku ya yang pertama, kalau sodo itu aku itu udah rencana bikinnya dari sebelum KKN gitu loh. Jadi aku kalau sodo itu udah prepare sejak awal gitu. Sangat. Kayak Alat-alatnya dari Semarang gitu. alat-alatnya dari Semarang juga. Mas kepikiran ya? Iya. Aku pikirannya ning kono. Kayak On the spot. kayak beli kertas, terus koran bekas, terus kuas sama tinta itu di sini. Jadi kayak bikin materinya udah dari Semarang juga gitu. Kuasnya ya kuas biasa apa kuas Jepang yang gede itu? Kuasnya kuas biasa kan pas. Kuas kayak cat air itu. Iya. Nah, itu mungkin berapa ya? Itu persiapanku juga waktu itu Idul Adha ya. Itu kan lama juga sama keberangkatan KKN, jadi udah prepare sejak awal gitu. Nah, mungkin kalau buat ini di spill angkanya nggak apa-apa nih. Ya, kisaran lah, kisaran. Kisaran lah. Ya, kisarannya sekitar kurang dari
100.000 kok. Oh, Iya. murah ya? Iya. Kalau dana buat KKN full 45 hari. Butuh duit berapa? Ya 1 JT lah. Kalau buat aku 40 jutaan. iya. Kalau aku loh ya. Full 45 hari. Full 45 hari. Jadi harus banyak yang dikorbankan dari diri sendiri. Makan kenyang. Makan Puasa. Oh, puasa. iya. Makan Ibadah. alhamdulillah kenyang gitu. Kenyang. Mungkin- Kamu berapa, Kak? Mungkin tips hematnya sering-sering main keluar kali ya. Loh, Iya, sering main serius. keluar, Jadi lebih gini. banyak pengeluaran. Enggak, jadi kita jalan-jalan aja terus kan disapa warga tuh. Oh, Nah, sowan terus sowan dikasih. terus sendiri kan dah kenal lo terus main sini dulu gitu. Terus Oh, udah iya. makan. Wah, kok belum itu. tak anu ya. Tak ambilin makan itu. Oh, terus diambilin itu. Status gitu. Enak tuh. hemat. Hemat dia. Terus kalau Ika gimana? Oke, kalau dari aku sendiri kan cuman budget selama KKN itu kan cuman 1 juta kurang lebih. Nah, kalau Ika sendiri gimana? Kalau aku budget KKN keseluruhan sekitar 2 jutaan. 2 juta. Nah, itu buat apa aja itu? Ya, makan, proker, healing. Kayaknya ini Jajan. persentasenya banyakan healing. 2 Bisa juta jadi. itu. Bisa jadi. Ya sekitar gitu sih. Standar termasuk Standar. Standar. Iya. Kalau Haikal 1 jutaan tuh mah heran aku. Emang boleh 2 juta itu. Kalau Maulida. Aku sih 2 juta nggak nyampe sih. Mungkin ya 1,5 lah. Masa? Kira-kira sekitaran gitulah. 2 juta nggak nyampe kayaknya. Include Kan semua atau ini. 1,5? Ini kan aku targetnya ada yang bisa ditabung gitu lah. Nggak dihabisin semuanya. Oh iya. Enggak, jarang healing. Healing ya kadang-kadang lah. Healing minimalis. Hmm. Kita kan udah ngomongin sepak terjang KKN, suka duka KKN, terus menarik Hal yang menarik. Hal yang menarik. dari KKN itu apa? Terus menurut kalian pengaruh KKN di pribadi kalian sama kehidupan setelah KKN itu selesai? Gimana, Kak? Aku. Dari Maul Apa ya? dulu. Kalau buat aku KKN sih kayak bermanfaat banget buat aku. Terutama aku tuh orangnya kan dibilang introvert. Terus ya shy apa ya? Kaget. Ya pokoknya pemalu gitulah. Terus habis KKN kan pas KKN kan mesti diajari kayak sosialisasi sama warga, terus sama anak-anak. Aku kan juga ngajar kan. Terus pokoknya banyak interaksi dengan masyarakat lah. Terus juga ketemu teman-teman baru dengan watak yang sikap yang Berbeda-beda. iya berbeda-beda. Gitu kan bisa, pokoknya dari KKN itu bisa buat aku lebih kayak percaya diri. Apalagi sama anak-anak, aku jadi kayak lebih suka gitu loh. Awalnya tuh aku kayak apa ya, ribet gitulah kalau berurusan sama anak-anak, tapi setelah kayak dari KKN aku kayak lebih suka anak-anak, terus sama punya teman banyak kan jugaan, punya kenalan baru dengan ya sikap-sikap positifnya bisa aku ambil itulah buat diri aku sendiri gitu. Haikal? Apa ya kalau dari pengalaman KKN yang berpengaruh di kehidupan aku ya banyak sih, terutama juga hampir sama kayak si Maul. Jadi sering ketemu anak-anak, juga sering ngajar kan, selain ngajar buat sekolah juga ngajar buat TPQ, jadi lebih Guru ngaji. ya jadi guru ngaji juga. Ustad kan dia yang Jadi sering interaksi ke anak-anak, jadi lebih suka sama anak-anak, bahkan malah
terkenalnya bukan sama remaja-remaja, malah. Sama anak-anak. anak. Iya. Mas Haika. Iya. KKN. Terus habis itu kalau aku ya bersyukurnya belajar dari masyarakat desa setempat sih, karena aku lihat kalau dari penduduk desanya itu ya mungkin kehidupan mereka itu sederhana itu, terus nggak banyak tuntutan gitu, nggak Jadi neko-neko lebih kayak orang-orang bebas. kota gitu, mungkin lebih bebas juga. Terus mungkin kalau kerja ya cuman ke sawah terus pulang dari sawah terus ngopi terus udah gitu dong. Wah kok kayak enak jadi orang desa gitu. Besok jadi orang desa. Iya, terus itu di selama KKN-nya, terus mungkin ya ini sih aku juga kaget juga kalau di desaku itu ada LPK Jepangnya juga sih. Oh iya, Iya, jadi kamu ngajar di situ? iya cuman diberi walaupun cuman diberi kesempatan 1 hari itu. Suka juga. Keren sih. Iya. Nah, mungkin ya yang berdampak dari aku ya itu mungkin itu sih. Lebih bersyukur. Karena lahir dan besar di kota. Dan bisa ini sih mungkin bisa meniru pola hidup kayak orang desa gitu. Sederhana. Kak, Beka. Mungkin Nika gimana? Kalau aku yang paling kelihatan itu tuh cara sosialisasinya. Sebelum KKN itu tuh aku jadi kayak lebih ke anak rumahan. Jadi Anak rumah. ansos, terus belum di kamar terus, jangan keluar. Sama sih. Nah, pas selesai Habis KKN. habis KKN itu tuh jadi kayak lebih Terbuka. lebih ingin mendekatkan diri dengan masyarakat. Kayak yang sebelumnya kan emang udah kenal tapi jarang Keluar. tegur sapa. Tegur sapa. Itu lebih disapa, terus lebih sering main ke ya sowan-sowan ke rumah tangga, sepupu sing emang rumahnya ya lumayan deket. Terus juga lebih senang sama anak kecil. Iya itu mesti. Iya, mesti itu. Biasanya kan sebelum KKN itu tuh mikir anak kecil aduh. Ribet. Berisik. Berisik, Yalah, itu. ganggu gitu. Ternyata pas Ya, udah kok seru juga dikasih ya. hadiah pas KKN, Iya. pas perpisahan kok. Iya loh. Iya loh. Dikasih kado. Iya. Ya ampun. Iya wes langsung ternyata tidak seperti itu. Iya. Lebih ke jiwa sosialnya terbuka. Kebuka gitu ya. Enggak. Pengen KKN lagi. Wah, Ingin balik lagi. Oh, ingin balik lagi. tapi tanpa proker. Bener. Main-main aja. gitu. Main-main. Jadi itu tadi ya, banyak banget cerita-cerita KKN kita, pengalaman dari awal sampai akhir, suka duka, gimana ngejalanin proker, yang sampai ya walaupun ribet, mumet, tapi ya Susah-susah. Susah-susah. dibikin enjoy lah. Banyak juga manfaat dari KKN juga. Terima kasih sih udah diberikan kesempatan buat KKN gitu lah. Bisa jadi pribadi yang lebih baik, lebih rajin. Mesti lebih rajin nih pada semuanya. Nyuci piring. Mungkin sampai sini dulu aja ya cerita dari kami. Ya masih banyak sih sebenarnya, tapi ya mungkin cukup sampai sini aja karena ya waktu udah panjang juga. Jadi kami mau pamit undur diri. Terima kasih telah menonton. Arigato. Sayonara. Sayonara. Sayonara.